Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Anugerah ini membuat Indonesia seringkali disebut sebagai jamrut khatulistiwa. Deret gugus kepulauan tropis yang menjadi manifestasi surga di belahan timur dunia. Namun sebagai konsekuensinya, Indonesia seringkali pula menjadi tempat berlangsungnya peperangan. Perang untuk kuasa atas Nusantara beserta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perang yang selalu saja berulang pada setiap periode sejarah bangsa penghuni Nusantara. Termasuk pula Perang Suci demi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teruskanlah perjuangan saudara-saudara. Musuh akan kita usir dari Kota Bandung. Jangan berikan wilayah Republik sejengkal pun. Menyerah, kita bukan menyerah kepada sekutu, tapi kita loyal terhadap keputusan politis pemerintah. Bagaimana kalau kita bumi hanguskan saja Bandung ini sebelum kita meninggalkan tempat ini? Setelah Jepang menyerah kalah pada Agustus 1945, tentara Belanda masuk ke Indonesia bersama dengan tentara sekutu. Sejak saat itu, pertempuran antara Indonesia dengan Belanda terus saja terjadi. Untuk Indonesia adalah Inggris. Jadi dia membonceng Inggris. Sebelumnya sudah ada ketemu dulu, yaitu di daerah Cikas. Tanggal 24 Agustus 1945 ketemu di kota Cikas, itu ada di kota kecil di sebelah selatan London. Ketemu di sana yang intinya Inggris akan membantu Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia yang dikenal dengan perjanjian Civil Agreement. 7 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Pembentukan BKR mendapat dukungan dari segenap bangsa Indonesia, termasuk pula di Kota Bandung. Para pemuda berduyun-duyun mendaftarkan diri ke markas BKR di Jalan Kepatihan dan Jalan Pasir Kaliki. Selain BKR, terdapat pula puluhan laskar lain yang umumnya dipimpin tokoh-tokoh masyarakat. Mereka semua bersiap siaga menghadapi kedatangan kembali pasukan sekutu yang diboncengi militer Belanda. Pada tanggal 15 September 1945, Sang Merah Putih dikibarkan di beberapa tempat di Kota Bandung. Sebagian rakyat mulai mengenakan lencana merah putih di dadanya. Sebagian mereka membawa senjata golok, bambu runcing, senapan angin, bedil kumon, hingga pistol Colt. Semua orang siap siaga menunggu datangnya komando untuk berperang. Sebelum kedatangan Jenderal atau Brigadir Jenderal McDonald di Bandung itu sudah terbentuk istilahnya semacam pasukan lah ya, pasukan bersenjata. Jadi sebelum terbentuk TKR ada namanya BKR. Nah, tokoh-tokoh Bandung yang ikut
secara herois mempertahankan kota Bandung, Aruji Kartawinata, kemudian Omon Abdul Rahman, ya, kemudian juga ada Nawawi Alif, ya, kemudian ada yang lain-lainnya, kemudian Sutoko. Beliau-beliau ini membentuk wadah yang disebut dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Jadi langsung kita membuat pasukan-pasukan. Ya. Setelah kita sepakat untuk membuat pasukan, lantas kita minta izin orang tua masing-masing, terus mengemukakan pendirian kita bahwa kita akan membela Republik yang sudah kita dirikan ini, karena kita bayangkan bahwa beberapa waktu yang akan datang itu akan mendapat hambatan dari bekas penjajah itu. Dan ternyata itu betul ya. Dan alhamdulillah semua orang tua waktu itu mengizinkan. Suatu hal yang memalukan ya. Kalau orang tua misalnya tidak merelakan anaknya untuk ikut berjuang. Kalau dari pihak anak-anaknya sendiri itu sudah jelas ya. Tapi orang tua pun merasa malu kalau anaknya tidak ikut berjuang. Saya anak satu-satunya gitu ya. Kalau masuk tentara dalam keadaan biasa aja barangkali nggak akan rela orang tua. Tapi waktu itu justru dengan semangat yang luar biasa. 12 Oktober 1945, pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung. Mereka datang untuk memulangkan tentara Jepang serta membebaskan warga Belanda yang menjadi tawanan Jepang. Mereka menempati bangunan besar seperti Hotel Homan, Bringer, Gedung Denis di Braga, DVO, dan tempat-tempat strategis lainnya. Namun kedatangan tentara sekutu bersama pasukan Belanda ini memanaskan situasi di kota Bandung. Karena mereka kerap mengadakan provokasi dan mengganggu ketertiban massa. Para pemuda ini kebingungan, dia harus menghadapi Jepang tapi juga menghadapi sekutu. Lalu apa yang terjadi? Ya nekat saja, begitu ya, nekat bahwa para pemuda dengan TKR ya itu melakukan serbuan-serbuan ke markas, termasuk ke Hotel Homan, Hotel Preanger, ya, kemudian ke Gedung Sate. Itu terjadi pada tanggal 24 November. Nah, ini sekutu ini makin marah ya. Sehingga apa yang terjadi kemudian pada tanggal 29 November itu pasukan sekutu membuat ultimatum. Inggris marah. Misinya di Bandung mendapatkan banyak hambatan dari pejuang. Akhirnya Inggris memberikan ultimatum untuk membagi dua kota Bandung, membatasi rakyat dengan tentara sekutu. Belanda sekutu memberikan ultimatum juga. Karena Belanda sekutu susah membedakan mana yang orang Indonesia, mana yang orang Belanda, maka dibuat aturan, diberi ultimatum bahwa orang-orang Indonesia, penduduk Bandung yang ada di Bandung sebelah utara dengan perbatasannya adalah jalan rel kereta api yang membujur dari barat ke timur. Sebelah utara itu adalah untuk orang-orang Belanda. Nah, sedangkan orang-orang Indonesia harus mengungsi ke selatan. Namun kita juga tahu kemudian bahwa ini tidak dipatuhi baik oleh kita ya maupun oleh mereka sendiri juga tidak. Kenapa? Si tentara Inggris ini berpangkalan di Hotel Homan, di Hotel Preanger. Lah itu kan di sebelah selatan rel kan. Nah, itu sebabnya tentara yang ada di sini ya keberatan. Mereka kan bilang memangnya mereka bisa begitu saja menguasai Bandung. Kan itu salah satu strategi kan, bahwa sekutu ingin menguasai Bandung dengan cara seperti itu. Lalu yang terjadi kemudian kita tahu bahwa terjadilah konflik-konflik bersenjata, ya konflik bersenjata baik yang terjadi di selatan maupun di utara.
Perjuangan ini tidak hanya dilakukan oleh pemuda bersenjata saja. Para pedagang pasar hingga pedagang asongan pun turut berjuang dengan memboikot pembeli dari kawasan Bandung Utara. Aksi ini ternyata sangat merepotkan karena Inggris harus mendatangkan bahan makanan dari Jakarta. Konvoi logistik ini pun seringkali mendapatkan serangan di sepanjang jalan provinsi menuju Bandung. Satu peristiwa yang paling bersejarah adalah ketika konvoi Inggris berkekuatan besar bisa dihancurkan oleh pejuang dan rakyat Sukabumi di Bojong Kokosan. Peristiwa ini membuat malu kerajaan Inggris. Melalui sidang parlemen, Inggris bahkan langsung memecat menteri pertahanannya. Mereka kehilangan muka di dunia internasional karena pasukan Inggris yang dikirim ke Indonesia itu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Mereka baru saja mengalahkan pasukan Jerman pimpinan Hitler di medan Perang Afrika Utara. Namun ironisnya kalah oleh pejuang Indonesia yang mereka sebut gerombolan ekstremis. Ada para pemuda yang tidak mau masuk BKR, juga tidak masuk Laskar. Inilah yang membentuk badan-badan perjuangan. Nah, jadi kita lihat bahwa di Bandung waktu itu, kekuatan itu ada TRI, ada badan-badan perjuangan, ada laskar-laskar. Ya, inilah yang kemudian nanti berhimpun melawan sekutu. Jadi ketika ultimatum itu keluar, ini badan-badan kejuangan ini termasuk juga tentara itu tidak bersedia mematuhi ultimatum itu, ya. Tapi pemerintah sipil itu demi alasannya, demi keselamatan rakyat, mengatakan sudahlah tentara saja yang keluar. Pertempuran di mana-mana karena dan ini oleh sekutu dianggap pembangkangan. Namun perjuangan bersenjata di Bandung sempat terhambat oleh keputusan politis pemerintah Indonesia. Sejak bulan November, resminya pada tanggal 14 November, pemerintahan berubah, tidak lagi pada kabinet yang sebelumnya yang dipimpin sebagai kabinet presidensial di bawah Soekarno dan Hatta, sudah diangkat satu kabinet baru. Kabinet kedua, Perdana Menteri Syahrir. Ada sedikit perbedaan antara Syahrir dengan kebijakan sebelumnya yang di bawah Soekarno. Syahrir menginginkan bahwasanya sekutu bukan musuh kita. Kita bisa melakukan negosiasi dengan sekutu. Alhasil bagaimana dari satu suasana perang, ya, yang antara lain kita mengalami peristiwa Surabaya dan pertempuran 5 hari di Semarang itu bisa berubah menjadi situasi yang sangat kondusif di mana diplomasi akan dipergunakan sebaik-baiknya. Pemerintah yang diwakili Syahrir mengharapkan diplomasi, sementara sebuah telegram dari Jenderal Sudirman mengharapkan sebaliknya. Sudirman ingin agar pejuang bertempur melawan sekutu. Perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Di markas TRI di Hensweg, ya sekarang itu Jalan Dewi Sartika, itu mendapatkan telegram. Telegram itu memang tidak bernama, tapi orang menduga ini dari Panglima Besar Sudirman. Isinya apa? Pertahankan Bandung sampai titik darah penghabisan. Nah, kan ini Nasution bingung kalau begini gimana ya? Apa yang terjadi dalam situasi Bandung pada awal tahun 46 ini, kondisi-kondisi seperti ini, akhirannya ya mempersulit kedudukan pimpinan militer di Bandung. Pada saat itu, paling tidak ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang die hard, ya kan? Kira-kira lebih itu dipimpin pimpinannya antara lain adalah Pak Aruji Kartabinata itu, ya. Yang satu lagi adalah Pak Nasution. Ya, keduanya itu dapat dikatakan pada porsi yang sama pada saat itu, ya, menduduki jabatan yang hampir sama, yaitu kepala resimen. Ada beberapa perintah rupanya yang datang. Nah, hal ini oleh Pak Nasution sebagai Komandan Divisi 3
beliau mendapatkan perintah dari pusat, dari pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh, waktu itu disampaikan oleh Wakil Menteri, ya, Wakil Perdana Menteri Pak Safruddin Prawira Negara. Sementara itu datang perintah dari Yogyakarta, dari markas TKR yang ada di Yogyakarta, bahwa apa yang menjadi ancaman sekutu itu tidak usah diperhatikan, jangan begitu saja Bandung itu diserahkan kepada Belanda, diserahkan kepada sekutu, harus kita pertahankan. Kalaupun harus kita tinggalkan, harus ada bekas-bekas yang kita tinggalkan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh sekutu. Jenderal Sudirman misalnya di Magelang yang bisa mengambil oper secara utuh, ya kan, persenjataan milik batalion Jepang. Demikian juga di Jawa Timur, bagaimana Laksamana Sibata itu menyerahkan sepenuhnya senjatanya kepada pihak pejuang-pejuang kita di Jawa Timur. Nah, Jawa Barat yang terjadi seperti itu. Nah, kelangkaan kesempatan ini dan waktu yang sangat mendesak, keburu kedatangan tentara sekutu McDonald ini. McDonald segera melihat, ya kan, bahwasanya ini ekstremis, dan istilah mereka untuk orang-orang para pejuang kita ini nggak bisa diberi angin begitulah. Here is the demarcation line, the railway track. Here is the largest concentration of extremist forces. Pada perubahan-perubahan yang terjadi ketika Nasution muncul sebagai pimpinan militer di daerah Bandung, ya kan, ini membuat dia serba salah. Beberapa kali dia dipanggil oleh Perdana Menteri Syahrir di Jakarta, sempat menginap di Jakarta beberapa lama. Tapi lebih daripada itu, tentu saja dia harus mematuhi keputusan yang diambil oleh pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang memerintahkan jangan berikan wilayah Republik sejengkal pun. Sementara Perdana Menteri Said menginginkan ada satu strategi diplomasi. Itu kan menjadi suatu dilematis buat dia. Awalnya kita tidak mengungsi. Mengungsi adalah keputusan politis dari pemerintah. Kita loyal gitu. Tapi sebagai TNI kita mempertahankan, ya kita tetap mempertahankan Bandung, tidak menyerahkan begitu saja. Jadi kita tidak menyerah sebenarnya. Menyerah, kita bukan menyerah kepada sekutu, tapi kita loyal terhadap keputusan politis pemerintah. Kan suruh ngungsi, kita ikut. Akibat bentrokan yang terjadi terus-menerus, pada tanggal 20 Desember 1945, Inggris mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia agar Bandung dikosongkan dalam radius 11 km pada tanggal 24 Maret 1946. Kolonel Nasution, ya, selaku Panglima Divisi, mengumpulkan para komandan batalion yang termasuk Resimen 8 itu di markas polisi tentara yang sekarang terletak di Jalan Kapatihan. Ya, di sana juga ada komandan MP3 atau Majelis Persatuan Perjuangan Priangan, yaitu Kolonel Sutopo. Mereka berunding apa yang harus dilakukan, apakah meninggalkan Bandung sesuai ancaman itu atau tidak. Nah, waktu itu sebetulnya Kolonel Nasution itu agak kebingungannya apa. Pertama, kalau misalnya mengikuti ancaman sekutu, berarti kota ini kosong. Tapi selain itu kan dia juga menerima telegram. Itu harus dipertahankan. Nah, seorang militer kan harus mengikuti komando, ya. Nah, dalam kebingungan itulah Mayor Rukana, ya, komandan polisi tentara itu usul begitu. Bagaimana kalau kita bumi hanguskan saja Bandung ini sebelum kita meninggalkan tempat ini? Keputusan melakukan strategi bumi hangus yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api ini disiarkan Tentara Republik Indonesia pada pukul 14.00. Siaran itu berisi perintah agar semua pegawai dan rakyat harus keluar kota sebelum pukul 22.00.
Tentara melakukan bumi hangus terhadap semua bangunan yang ada. Dan sesudah matahari terbenam, Bandung Utara diserang dari pihak utara. Dan dilakukan pula bumi hangus sedapat mungkin. Begitu pula bagi pejuang di Bandung Selatan agar melakukan penyusupan ke Bandung Utara. Hari Minggu tanggal 24 Maret 1946 itu menjadi hari bersejarah bagi warga Bandung, diiringi hujan rintik-rintik. Mereka mulai mengungsi dengan membawa barang sedapatnya. Menjelang maghrib, semakin banyak rakyat yang berbondong-bondong mengungsikan diri ke arah selatan dan timur. Di saat yang sama, pejuang melaksanakan tugasnya membumi hanguskan bangunan yang ada di Bandung hingga larut malam. Sehingga segenap pelosok kota Bandung dipenuhi kobaran api. Seluruh permukaan yang ada menjadi berwarna merah. Bahkan langit pun diliputi udara kemerahan. Bandung telah menjadi lautan api. Betapa sedihnya begitu. Rakyat itu yang jumlahnya sekitar 100.000 sampai 200.000 ya. Ini angka ini tidak begitu pasti. Tapi antara 100 sampai 200, bahkan ada yang menyebut 300.000 orang. Itu pergi ke 3 arah, yaitu ke Banjaran, Ciparai, Majalaya, terus ke Garut. Ada juga yang ke Cililin, ke Gunung Halu, ke barat. Ada juga yang ke timur, yaitu ke arah Rancaeke, Cicalengka. Ya. Dan itulah dari kejauhan itu kelihatan Bandung itu memerah. Sebelum barisan bersenjata dan TRI waktu itu meninggalkan Bandung, rakyat Bandung sudah duluan. Rakyat Bandung sudah duluan. Ternyata setelah saya masuk kampung waktu itu ya, itu kampung-kampung itu sudah sepi. Jadi benar-benar ya kesepakatan untuk meninggalkan dan meninggalkan tidak secara utuh itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Ini yang tidak pernah bisa dibayangkan sebelumnya, bahwa sejauh itu rakyat Bandung itu rela mengorbankan segala apa yang dipunyainya. Padahal tempat yang akan dituju itu belum tentu. Berapa lama, siapa yang akan menerima di sana. Mereka meninggalkan kehidupannya. Hidup sebagai apa lagi yang akan ditempuh di tempat yang baru. Kenal saja daerahnya tidak, ya. Famili juga tidak ada di situ. Tapi mereka sudah demikian jauh ya, mau berkuban semacam itu.